ketemu sama saya, kayaknya ada beberapa yang belum pernah saya lihat. Ada yang baru? Oh, yang lama semua. Jadi semua udah ketemu sama saya, udah pernah ya? Kayaknya apa baru datang mungkin ya dari ruangan. Shalom ya semua ya. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus baik sekali. Kita boleh bertemu hari ini, mungkin di luar masih sepi ya, masih libur. Tapi Tuhan boleh izinkan kita beribadah hari ini ya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah menjadikan Yesus prioritas yang terutama dalam hidup kita. Jadi melebihi apapun. Ya. Oke. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ini ya, saya akan bacakan, saudara simak aja ya. Begini firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Judea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa. Oh ini salah ya. Kok kalian diam aja? 11 ya sebentar. Markus 11. Oke. Ya, 11 ayat 1 sampai 11 ya. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambak yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Saya stop sampai di sini dulu ya, kalau teman-teman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mau masuk ke Yerusalem. Jadi di situ ada mau masuk ke Yerusalem, ada namanya perkampungan ya, dekat Betfage dan Betania, bersama 12 muridnya. Saudaraku, 12 muridnya ini adalah orang-orang yang berbagai latar belakang maksudnya. Berbagai pekerjaan, ada yang nelayan, ya, ada yang macam-macam. Ya, mereka tidak ada yang berkhotbah di bait suci, tidak ada satupun. Mereka ada di dunia pekerjaan mencari uang sehari-hari, dan mereka mengikuti Yesus dan menjadi murid Yesus. Nah, dalam perjalanan mereka bersama Yesus sebelum sampai mereka ke Yerusalem ini, mereka baru saja mengalami satu peristiwa yang mereka anggap luar biasa. Apa itu? Mereka melihat sendiri dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan seorang pengemis yang buta sembuh dari buta. Dan itu dilihat semua oleh murid-muridnya. Bayangkan aja, udah pengemis buta bertahun-tahun lah ya. Dan mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta itu. Otomatis biasanya kalau kita mengalami suatu peristiwa yang wow gitu, orang luar biasa, kita akan makin kagum dengan orang yang melakukan itu, benar ya? Nah, banyak orang melihat peristiwa itu, sehingga banyak orang berbondong-bondong mau tahu apa lagi yang Tuhan Yesus melakukan. Nah, Yesus di sini mau masuk ke Yerusalem. Otomatis di hati murid-muridnya itu berkata, waduh, kita ini membawa seorang yang terkenal, viral kalau zaman sekarang kata-katanya, viral. Namanya Yesus. Ini mau masuk ke Yerusalem. Apa yang mau kita buat? Bagaimana kita mau membuat yang terbaik buat Yesus?
Biasanya Pak, kalau misalnya engkau di luar sana mungkin punya pimpinan atau bos atau orang yang kau kagumi di luar, yang kau kagumi, tentu kalau mau masuk ke rumahmu, apakah rumahmu kau biarkan nggak disapu atau kayak mana? Enggak ya kan Pak? Ini mau datang ini seorang yang hebat, seorang yang betul-betul terkenal, seorang yang bisa menyembuhkan, seorang yang luar biasa. Tentu akan kita servis dengan. Nah, murid-muridnya ini ketika mau masuk Yerusalem, mereka di hati mereka bilang begini, duh ini mau masuk Yerusalem. Semua orang tahu yang mau masuk ke Yerusalem ini adalah Yesus. Kita harus buat apa ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita mengikut Yesus, tapi kita nggak bisa berapa karena Yesus, karena murid-muridnya mengikut Yesus Pak nggak punya uang, nggak ada bawa apa-apa, hanya baju yang di badannya, emas, perak, dia nggak bawa apa-apa, sehingga dia nggak bisa melakukan apa, mau beli apa nggak bisa. Tapi ketika murid-muridnya mau mengikut Yesus, Tuhan itu ya mempersiapkan apa yang terbaik untuk menyembahnya, melayani dia, mengeluh-eluhkan. Sehingga apa? Dia bilang sama dua muridnya, dan disiapkan ini belum terjadi ya, akan terjadi ke depan. Dan dia katakan kepada muridnya, pergi ke desa. Di sana kamu akan temukan keledai, lengkap nih ya, keledai muda yang tertambak dan belum pernah ditunggangi orang. Luar biasa Yesus. Yesus demikian terperinci yang menceritakan di depan kamu akan jumpa ini, jumpa keledai tertambak belum pernah ditunggangi orang. Bawa kepada saya. Ya, saudara kasih Tuhan. Selanjutnya apa? Dan setelah itu kalau ada orang yang komplain sama kamu, ada orang yang marah keledainya itu diambil, bilang gini, Tuhan kasih solusi. Bilang begini, Tuhan memerlukan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau hati kita mau mengikut Tuhan Yesus, ya, nggak perlu pikirkan yang lain. Gak perlu mikirkan ini dan itu, dan gak perlu mikirkan bagaimana ya itu Tuhan, waktu kan gak ada makanan semua. Saya mau cerita sedikit, ini masih ayat 3 ya. Saya mau cerita sedikit bagaimana saya mengambil keputusan melayani Tuhan. Cerita 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu saya mempunyai pekerjaan yang sangat baik, usaha yang sangat baik. Usaha saya itu berhubungan dengan pemerintah yang membawa saya misi datang ke luar negeri, di Indonesia, sekeliling Indonesia, dan kami sahabat. Dan saya selalu dibawa sama orang pemerintah, gak pakai uang, mereka yang biaya. Otomatis kita diperlukan, ya kan? Dan pekerjaan saya itu, usaha saya itu lagi naik-naiknya. Karena bekerja sama pada saat itu dengan pemerintah. Di saat yang sama, ya, bukan saya lagi down, bukan lagi terendah soal keuangan, tetapi di saat yang sama yang pada saat itu saya di titik terendah dengan jiwa saya yang terguncang. Apa yang terguncang? Saya kehilangan ibu saya. Saya sangat terpukul dan saya sangat terguncang. Di saat saya terguncang, saya nggak pernah terpikir pelayanan Pak. Saya sudah ceritakan kemarin bahwa saya bekerja, saya memulai pekerjaan saya sejak tamat SMA. Dan pikiran saya bekerja harus membuat saya nyaman, uang saya harus banyak, saya harus simpan uang, saya harus nabung. Itu keinginan saya. Dan gak pernah terpikir saya harus melayani Tuhan, untuk menyampaikan kabar keselamatan, untuk menceritakan kebaikan, Tuhan, gak pernah. Tapi di saat jiwa saya terguncang, titik terendah saya, Tuhan bertanya, kau cari apa? Maukah kau mengikutku? Keputusan saya ambil saat itu, di saat saya merasa nyaman dalam keuangan, tapi tidak dalam kejiwaan saya. Saya ambil keputusan. Pasti sebagai orang yang biasa berbisnis Pak, pikirannya, aduh gimana nanti? Kalau ikut Tuhan melayani, nanti bagaimana? Usaha saya bagaimana? Ini udah gak jalan lagi. Bagaimana nanti hubungan dengan pemerintah? Berarti semua stop dong. Itu manusiawi saya, kedagingan saya. Tapi ketika saya bilang,
Saya komit sama Tuhan. Ya Tuhan, saya mau setia melayani. Karena sesungguhnya apa yang kudapat, kebanggaan, uang dan segala macam itu tidak memberikan kepuasan bagi jiwaku, tidak memberikan kedamaian bagi jiwaku. Ketika jiwaku terguncang, apa harta yang ada tidak bisa menyembuhkan jiwa. Oleh sebab itu, waktu komitmen saya mengambil keputusan mengikut Tuhan, tidak memikirkan apa nanti efeknya, bagaimana nanti uang saya, dari mana, bagaimana dan segala macam. Seperti ini, Tuhan sudah siapkan ke depan. Dia hanya mau kata mau nggak kita dipakai. Ketika saya mengambil komitmen mau dipakai Tuhan, saya melihat betapa banyak yang Tuhan buat di depan saya, bukan dengan usaha saya. Tuhan siapkan semua yang saya perlukan. Apa yang saya khawatirkan ternyata tidak terjadi, Pak. Seperti murid-muridnya. Waduh, bagaimana membawa Yesus ke Yerusalem? Dia kan harus dielu-elukan di Yerusalem. Soalnya dia sudah viral, sudah ngetop, orang sudah terkenal. Nama Yesus sudah terkenal. Berarti dia masuk ke Yerusalem harus dibuat dengan yang terbaik. Istilah zaman sekarang namanya pakai karpet merah lah minimal. Dikelar karpet. Tapi muridnya nggak punya uang. Dan Yesus mempersiapkan semuanya. Berikut dengan solusi apabila kita mengalami masalah. Berikut dengan orang yang komplain ketika keledai mau diambil orang. Yesus sudah bilang, katakan aja begini. Yesus sudah siapkan jalan keluarnya. Sehingga ketika Yesus yang berbicara, kita lanjut di ayat 4, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Nah, ini seperti persis yang Tuhan Yesus kata. Kalau ada orang mengatakan begitu, mereka harus menjawab begitu. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Saudaraku, Yesus ini adalah pribadi yang orang banyak tahu dia bisa menyembuhkan macam-macam, segala macam, segala sakit. Dan ketika dia masuk ke Yerusalem, dia harus dielu-elukan sebagai raja. Tapi Yesus, kenapa pertanyaannya? Kenapa? Kan dia pasti kan mau masuk ke Yerusalem, pasti orang kan akan melihat dia sebagai seorang yang hebat. Tentu orang Israel, orang Yahudi pada saat itu mau menjadikan dia raja. Harusnya dia pilih kuda, Pak. Ya kan, kalau kuda kan gagal langkah. Pak. Tapi Yesus pilih keledai. Oke, Bapak, kenapa Yesus pilih keledai? Menurut adat istiadat timur saat itu, keledai itu adalah lambang kedamaian, bukan kemegahan. Nah, Yesus mau masuk ke Yerusalem, dia mau di atas keledai, mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa siapapun yang mau mengikut Yesus, yang pertama dia harus rendah hati, kesederhanaan yang Tuhan ajarkan. Jadi bukan karena hebat kita berkata-kata, bukan karena pakaian kita yang terlihat hebat, bukan karena semuanya apa yang ada pada kita baru melayani Tuhan. Tuhan mengajarkan siapapun yang mau mengikut dia harus benar kesederhanaan. Ya, yang selanjutnya adalah kemudian banyak orang, nah murid-muridnya mengalasi keledai itu dengan pakaian. Apa artinya? Pak, murid-muridnya tak punya emas dan perak, baju dan pakaian mereka yang satu-satunya mereka punya, mereka lepas dia kasih untuk dialasi Tuhan Yesus, untuk dia di atas keledai supaya Yesus ada di atas. Artinya segala keduniawian kita, kepentingan kita, keinginan-keinginan kita itu sudah dikesampingkan, Pak, untuk meninggikan Tuhan, memberikannya kepada Tuhan. Pikiran kita, kepandaian kita, kemampuan kita, itu semua yang untuk yang prioritas dan untuk Tuhan. Ya. Kemudian apa? Ketika kita melakukan itu, orang akan melihat. Orang akan melihat, wah, Bapak itu dulu kan mantan di sana, sekarang kok luar biasa melayani Tuhan.
orang-orang, teman-teman, keluarga dan semua yang melihat perubahan atas dirimu akan mengikutimu. Terbukti banyak, ayat 8, banyak orang yang menghantarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari dalam. 9. Orang-orang yang berjalan di depan mereka, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka berseru Hosana. Hosana itu mereka berharap, karena orang jauh saat itu sudah merasakan kepenatan, dijajah, mengalami penderitaan yang luar biasa, sehingga mereka menyampaikan Hosana, ada keselamatan datang. Mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja secara duniawi pada saat itu, sehingga mereka berteriak Hosana, diberkatilah dia yang dalam nama Tuhan, diberkati kerajaannya yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, sesampainya di Yerusalem, Yesus itu masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan kedua belas murid-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dan renungkan dari nas ini? Yesus dieluk-elukan. Yesus itu sewaktu ada di bumi ini ribuan tahun yang lalu memang sudah viral. Kalau dulu ada medsos itu sudah sampai keluar dunia. Nggak perlu ada rasul-rasulnya atau murid-muridnya sampai ke Asia kecil dan kemana-mana, karena tidak ada teknologi saat itu. Tapi kalau sekarang kehebatan Yesus menyembuhkan orang buta yang sama sekali dari kecil, dari lahir, nggak ada obatnya, nggak ada kornea matanya bisa pulih, itu pasti viral. Nah, lalu bagaimana Tuhan Yesus kita akan eluk-elukan, kita ceritakan bahwa Yesus hebat. Bagaimana orang bisa tahu bahwa Yesus itu yang ribuan tahun yang melakukan peristiwa-peristiwa mujizat ribuan tahun yang lalu bisa viral juga sekarang? Bagaimana caranya? Caranya dengan diri kita. Diri kita yang sudah diubahkan Tuhan. Kalau kita mau memberi diri kita dipakai Tuhan, itu akan membuat perubahan besar atas diri kita. Saya ini Pak, kalau jumpa kawan saya yang sekitar, saya kan sudah 13 tahun melayani. Saya kira-kira jumpa kawan saya yang SMA atau waktu masa kuliah sebelum saya melayani langsung. Mereka kan bingung, masa iya sih? Si Roma itu kan tukang cari uang, si Roma itu kan money hunter, si Roma itu di mana-mana ada uang pasti ada di situ. Lah itu si Roma kan dulunya kan tukang bekerja keras, apapun yang penting ujung-ujungnya uang pasti kerjakannya. Yang mana global lah, ya Anda ada saya seperti ya, selalu dikasih Tuhan. Tapi jika melihat saya, apalagi ketika mereka tahu saya menyampaikan firman di berbagai lapas, mereka bingung, kok bisa ya? Kok itu lumayan duit? Kok bisa begitu? Karena ini kasih Tuhan, nama Yesus dipermuliakan di dalam saya. Begitu juga engkau. Yang pertama dari nats kita belajar, bila engkau memberi dirimu dipakai Tuhan, maka tinggalkan kedagingan, tinggalkan keakuanmu, tinggalkan kemampuanmu yang hebat, tinggalkan semua yang kau hebat. Jadi kau nggak bisa makan. Jadi apa nggak makan? Bukan itu maksud saya. Artinya, jadikan Yesus prioritas kamu, terutama di depan hidup kamu. Semua itu disiapkan Tuhan seperti ini tadi. Tuhan siapkan keledai. Yang naik keledai siapa? Kan Yesus. Yang mau dielulukan siapa? Yesus. Lah, kalau Yesus yang mau naik keledai, Yesus yang dielulukan, bukan kita yang cari uang di keledai, Pak. Bukan kita yang cari uang untuk bisa melayani. Tuhan siapkan. Tapi hari ini 13 tahun saya tidak akan kekurangan untuk melayani kemana-mana. Kan kalau melayani kan harus pakai ongkos ya Pak ya. Mana bisa simsalabim masuk sampai belum dapat dilapas menjadi sampai di Banjur Baru, sampai di Dimai. Enggak, harus pakai ongkos, pakai kita makan dan tak perlu permisi. Dari mana? Tuhan siapkan. Ketika Tuhan melihat hati kita mau melayani, Tuhan siapkan itu. Caranya bagaimana Tuhan siapkan?
Yesus. Yesus kalau kita wakil daripada Yesus Maha Besar yang punya dunia, masa kita kembali pakai gas tempat atau pakai sepatu koyak ujungnya? Yang mana siapa? Yesus. Kalau saya kenal kemarin membawa nama pribadi saya, oke, saya siap. Tapi kalau saya kemarin mau menyampaikan firman Tuhan bahwa hebatnya luar biasa Yesus itu, terus saya kemarin kumal, lu bukan mewah ya, kumal itu Bapak. Karena sepatu yang ujungnya berenggang, menganang, terus ya begitu. Tuhan siapkan Pak. Semua Tuhan siapkan. Dia hanya pengen tahu hatimu mau dipakai. Yang pertama, loh, kalau saya mau dipakai Tuhan Pak, Bu, apa yang saya bisa lakukan? Apakah saya ibu khotbah seperti yang ibu datang-datang ke lapas? Enggak Pak. Kalau cuman di tempat ini kamu mau tanya saya mau, Bu, dipakai Tuhan. Banyak hal yang bisa kau lakukan untuk dipakai Tuhan. Yang pertama, lepaskan dirimu dari segala dosa. Jangan lakukan lagi itu. Jangan lakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dari perkataanmu tidak boleh lagi mengucapkan perkataan-perkataan yang sembarangan atau kata-kata kotor, tipu, musyiat dan lain-lain. Ketika kau bertobat, tidak melakukan lagi di tempat itu. Tadi siapa pun dari Siluhur. Siluhur di sini banyak pencobaan ya kan? Pencobaan itu sudah ada dari dulu. Ingat ada firman Tuhan, Yesus baik-baiknya dia puasa 40 hari, benar? Buat baik-baiknya dia Yesus puasa 40 hari, dia nggak ada di lapas Pak. Terus siapa yang datangi dia? Si iblis. Sus, apa kau ya? Di bahasa saya. Dapat kan? Udahlah, 40 hari kau nggak makan itu ada batu. Bisa nih kau bilang, jadilah batu jadi roti. Pasti bisa. Kalau iblis tahu Yesus bisa mengomongkan batu kau jadi roti, bisa. Dia tahu kekuatan iblis, tahu kekuatan Yesus. Beraninya dia mencoba. Bilanglah sama batu itu, batu jadi roti lah. Biar kau makan Yesus supaya laparmu hilang. Ya, iblis bilang, apa kata Tuhan? Iblis, bukan dari roti saja orang hidupnya. Nggak menyerah. Lu kalau kamu lepas dari pencobaan di kamar sini, begitu kamu lepas ke kamar kanan, satu lagi ya, karena pencobaan saya. Yesus juga begitu. Iblis kamu bilang, apa katanya? Allah Yesus, ngapainlah kau capek-capek kelas? Ayo bawa kau ke atas tempat yang paling tinggi. Tengok seluruh dunia ini milik kepunyaanku. Harta, tahta, wanita. Semua aku kasih sama. Mau kan? Iblis dari 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu sudah menawarkan Pak harta, kekayaan, uang, mamon, sudah menawarkan. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita ditawarkan hal-hal yang menyenangkan dengan iblis itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Udahlah, jual aja narkoba dua orang dapat kau uang supaya kau senang-senang pergi jalan-jalan ke Jakarta pelesiran. Itu sudah dialami Yesus ribuan tahun ini. Dan apa yang dikasih? Bila kita mau bersedia dengan Tuhan, apa yang kau lakukan di sini? Yang pertama, tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan. Kalau engkau nggak bisa lepas daripada apa itu lodes, tinggalkan, betul. Karena saudaraku, Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, setiap kita harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan kelak. Jadi mama kita yang tolong kita, nggak adik kita, nggak bapak kita, nggak siapapun. Kita yang berhadapan kepada tahta pengadilan. Apa yang kita lakukan? Setiap kita mempertanggungjawabkan. Nanti ditanya di sana, keberapa umur engkau sebelum check out dari dunia? 54 tahun. Apa aja yang kau kerjakan selama 54 tahun? Yang aku adalah cari uang, kasih uang keluarga. Dari mana uang itu? Jual narkoba. Kemana kau kasih? Ke keluarga biar mereka bahagia. Terus
Setelah kau jual, apakah kau berkelimpahan? Miskin lagi ya. Bahkan aku ada di lapas. Itu semua sudah akan jadi nanti. Jadi nanti seperti kalau nonton film, oh itu aku, oh iya ya, itu aku lagi mencuri, oh itu aku lagi melodes, buka aku kayak orang itu, kasih tahu orang kesan. Jadi kalau yang melodes akan ada video, jadi udah ada skenario orang yang melodes itu kau akan lihat. Oh gitu rupanya, dikasih kali, rupanya itu kan saya yang melodes itu. Gak beli beras lagi. Saudara yang dikasih itu. Apalagi kalau kau mau dipakai Tuhan, berbalik kau bertobat dari perbuatan itu, ya. Yang kedua, kau bisa melakukan banyak hal di sini, seperti single, WL, main musik, ada lagi menyapu ruangan gereja, setiap hari gereja kita. Tidak ada yang paling rendah yang kita lakukan kalau untuk Tuhan. Tidak ada. Gengsi aku nyapu itu kan level aku di luar aja aku punya pembantu 8, kok aku pula yang menyapu itu, mengangkat kursi, mempersiapkan semuanya. Itu bukan manusia, bukan untuk khotbah, bukan untuk tampil di sini. Itu kau lakukan untuk Tuhan. Apalagi yang bisa melakukan di sini? Jangan tanya apa yang bisa melakukan di sini untuk Tuhan. Yang bisa melakukan di sini saudara yang dikasih Tuhan. Kau berdoa bagi orang yang ada tergerak hati, yang kau dengar dia lagi sakit, yang kau dengar dia lagi ada di kereng, kau berdoa bagi mereka. Itu kau lakukan untuk Tuhan. Kau berdoa bagi setiap hamba Tuhan yang datang di sini, supaya mereka pulang dengan selamat, keluarganya pun bisa selamat. Banyak bagian yang kita bisa lakukan untuk bisa dipakai Tuhan. Dan kalau kau sudah selesai di sini, ada masalah yang mulai mau remisi yang khususnya yang sudah akan selesai di situ. Jangan lagi kembali ke jalan. Kalau kau datang kemari tiap hari bergereja, lakukanlah itu di luar. Lakukan di luar. Kau tidak boleh tidak gereja setiap hari ini. Cari Tuhan. Maka semua hartamu seperti yang diceritakan tadi tidak akan bisa memuaskan di sini. Tapi Tuhan sanggup memuaskan kita di sini. Seperti yang aku alami 13 tahun ini. Begitu bangganya aku kalau sudah berdiri menerima penghargaan dari kedutaan besar, dibangun dari diwawancarai, letoplah. Puasnya Pak. Tidak seperti puas ketika kita mengikut Tuhan. Ketika kita melihat satu orang bertobat karena kita layani, puasnya melebihi apapun. Jadi jangan bilang gak ada arti hidupku, ya hidupku hanya begini-begini. Salah. Tadi kita dengar, tadi kita menyanyikan apa? Berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Kita ini bercinta. Kalau kita sudah bersedia melayani Tuhan, poinnya adalah rendahkan. Kalau suatu saat kalau misalnya sudah mulai terkenal dipakai Tuhan, banyak orang dari atas jadi orang hebat kaya, banyak. Tetap rendah, tetap yang di depan kita itu Tuhan, bukan saya. Oh selamat ya, jago kali, hebat kali, kembang. Oh kayak mana hebat kali, kembang. Manusia itu susah tahan pujian. Tuhan mengajarkan bahwa ketika dia masuk sebagai raja ke Yerusalem, dia memilih keledai. Keledai adalah lambang kesederhanaan, lambang kedamaian. Oleh sebab itu, jika kau bersedia pakai Tuhan, tinggalkan egomu, tinggalkan emosimu yang terlalu berlebih, tinggalkan siapa engkau yang dulu. Kalau saya memikirkan siapa saya yang dulu, saya rasanya ngapain ya di penjara? Aduh, dapat apa ya di sini? Saudara yang kasih Tuhan, kita harus kembalikan itu di belakang kita. Masa lalu kita, kehebatan kita, ketenaran kita di belakang. Dan gantikan Yesus di depan. Amin.
Jadi saudara dikasih Tuhan, hidup ini tidak berjalan dari sekali ke sekali. Bulan 6 mau habis, mau masuk bulan 7 tanpa melakukan apapun, tanpa perubahan apapun, tanpa pertobatan apapun. Kau hanya makan, minum, tidur, datang, makan dan menghabiskan waktumu tanpa ada perubahan dalam hidup. Bagaimana Tuhan akan memakaimu, saudara? Kalau kau tidak punya keinginan, Tuhan pakailah. Sudah cukuplah Tuhan, bosan aku berjahat Tuhan, bosan sekali aku melukai hati orang tuaku, menyedihkan hati keluarga, membuat malu bagi keluargaku. Aku bosan Tuhan. Sekarang aku dipakai. Kau mau pakai aku, Tuhan pakai sekarang. Habis nih, dulu udah bilang, kalau Tuhan mau pakai saya mau. Nah, kalau kita bersedia dipakai Tuhan, biarkan Tuhan yang di depan. Maka ketika kita berjalan di depan, Tuhan akan bilang, ada jurang di sana Roma, belok kanan ya. Tuhan lebih tahu apa yang terjadi di depan. Nanti kalau kamu jumpa di depan, Roma nanti ada orang komplain, kau nggak boleh lewat intinya. Nanti bilang begini. Seperti yang dibilang Tuhan. Nanti kalau jumpa keledai, kalau orang mau ngambil keledainya, bilang begini. Tuhan tahu apa yang ada di depan kita. Tuhan tahu apa yang terjadi padamu besok, lusa, dan sampai dengan bulan ke depan, bahkan sampai dengan akhir tahun ini. Tuhan tahu. Oleh sebab itu kita harus sendiri. Pak, jangan kira engkau sehat sekarang adalah kekuatan. Jangan sampai kita ini menyesal bahwa kita itu waktu sehat tidak melakukan apa-apa. Hal yang paling gampang buatmu adalah melipat tanganmu, menyebut orang-orang yang kau kasihi, menyebut teman-temanmu yang berkekurangan, menyebut teman-temanmu yang belum pernah ke gereja. Dia nggak tahu kau belum akan, tapi Tuhan tahu bahwa kau sudah melayani. Jadi melayani Tuhan bukan mesti berkhotbah, bukan menjadi orang hebat, bukan mesti. Ambil bagianmu Pak. Kalau engkau bersaksi itu kita melayani Tuhan. Kau ceritakan kesaksian apa yang kau alami dari seminggu yang lalu, dari beberapa hari yang lalu. Bukan berarti kau suci Pak. Kalau kau bersaksi di sini, bukan berarti, berkali-kali saya bilang, ketika kau bersaksi di sini, bukan berarti kau itu adalah orang yang sudah kudus, sudah tidak berdosa lagi, tidak. Tapi yang kau saksikan di sini adalah ketika Tuhan menolongmu, menjamahmu, membelokkan jalan-jalan. Mungkin kemarin kamu mencuri Pak, tapi kau ingat firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan di sini mungkin mengenai jangan mencuri. Terus teringat telingamu dan hatimu, maka kau belokkan langkahmu, kau tidak jangan mencuri. Tapi kau saksikan di sini, minggu lalu saya mencuri, teman saya ini, kau suruh nama temanmu. Tapi Tuhan mengingatkan saya, gak jadi saya mencuri. Itu juga kesaksian. Kesaksian itu bukan sesuatu yang dapat uang, bukan hanya itu. Kesaksian yang kau saksikan adalah sesuatu yang kau alami, perjalanan kehidupanmu di lapas ini. Apa yang kau alami? Kemarin aku suntuk, kemarin aku mau lari daripada Tuhan, aku tidak mau gereja, aku marah. Tapi ternyata Tuhan ingatkan saya dan Tuhan, kaki saya kembali ke gereja. Itu juga kesaksian. Amin. Yang terakhir, kalau semua itu, yang pertama, kau sudah komitmen, aku mau dipakai engkau Tuhan. Yang kedua, kau mau rendahkan hati dan meninggalkan keduniawianmu, bertobat. Yang terakhir, kau prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan di atas segala. Tidak ada yang lebih penting daripada Tuhan. Urusan kita bisa ditunda, tapi kalau urusan Tuhan gak bisa ditunda. Apa maksudnya itu? Begini, mungkin nanti atau gini, ada orang yang memberikan engkau kiriman makanan, mau kirim makanan, dan dia sudah menunggu di sana. Tapi kau tahu hari ini kau harus mendengarkan firman Tuhan. Aku akan mendengarkan firman Tuhan. Aku mau beribadah sama. Pilih, mau menjumpai orang yang mau ngasih kau makanan kan pasti tidak tepat, ya kan? Ada kau yang bilang mau menjumpai dia, apakah kau berdiri di sini, duduk di sini, duduk diam di bawah kakimu? Apakah duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk engkau mendengarkan firman? Kalau kau utamakan Tuhan, kalau mau prioritaskan Tuhan, kau tidak akan mengambil makanan itu, karena makanan itu bisa kau ambil setelah itu. Tapi
Kalau kau prioritaskan Tuhan, kau mengagungkan dia, kau mengeluhkan dia, kau membuat dia raja atas hidupmu, dia yang terutama, maka kau akan ada di sini dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Begitu juga kau di luar, saudara. Ketika kau di luar, hari ini kau harus gereja. Ya, tiba-tiba temanmu mengajak tamasya, semua gratis. Dari ongkos, penginapan semua gratis. Kita berangkat Sabtu, udahlah, kan di sana masih ada yang di depan. Padahal hari Minggu itu kau mungkin bertugas menjadi apa? Pembagi, mungkin bagian yang paling sepele. Kamu ambil bagian tugas di gereja, membagi flyer, membagi apa namanya? Apa ya? Itu apa namanya? Jadwal ibadah, kan ada kertas ya. Di depan pintu itu bagiannya. Kan itu gak penting kali menurutmu ya. Kalau kau memilih pergi jalan-jalan dan kau akan menggantikan, gantikan dulu aku bagikan flyer sebentar aja, perkara 5 menit, hanya 5 menit bagi flyer kan, bagi daftar ibadah. Karena setelah masuk ibadah kan tidak perlu lagi kan. Tapi kalau itu tugas yang Tuhan tetapkan untukmu, tanggung jawab itu yang Tuhan berikan bagimu untuk melayani hidup, prioritaskan menjalankan disiplin. Karena itu pun upahnya sama dengan pengkhotbah di atas mimbar. Upahmu di depan pintu membagikan selebaran 5 menit dengan pengkhotbah setengah jam di depan di atas mimbar, upahnya sama. Upahmu membersihkan ini dengan upahmu WL dan singer pun sama Pak. Upahmu mengangkat kursi pun sama. Jangan bersepeda, karena melayani Tuhan, Tuhan memerlukan hati. Dan kita harus bertindak. Buktinya apa bertindak murid-muridnya? Murid-muridnya percaya Yesus. Murid-muridnya itu adalah orang-orang yang mengambil keputusan mengikut Yesus. Ketika Yesus mau masuk ke Yerusalem, keledai sudah disiapkan. Mereka harus melakukan tindakan. Jangan bilang aku Kristen, aku mau mengikut Yesus. Tindakanmu apa? Tindakan murid Yesus, dia buka bajunya, dia taruh pakaiannya di atas keledai Yesus supaya Yesus di atas. Begitu juga kita. Saya tadi itu cerita tentang saya tinggalkan semuanya, saya tanggalkan itu semuanya tanpa mikirkan apapun lagi. Ketika saya tanggalkan untuk terutama Yesus, maka Tuhan akan tambahkan berlebih. Tuhan pelihara pelayanan saya sampai 13 tahun sampai hari ini, dan satu kali pun saya tidak pernah minta kepada orang untuk pelayanan, karena saya tahu Tuhan yang suruh saya. Saya malu mempermalukan Tuhan kalau saya harus minta pelayanan kalau Tuhan mengongkos saya. Saya mempermalukan Tuhan yang mengutus. Saya hanya disuruh pergi. Kan Tuhan mengutus 2 muridnya, disuruh pergi. Tuhan tak kasih uang ini ya. Nanti kalau ada sana belikan ya nanti kalau ada minta uang kasih sama Tony bekal 2 keping emas. Enggak. Soalnya suruh pergi aja. Karena semua dia sih siapkan. Tapi kalau yang suruh kita, misalnya opung kita atau tulang kita, pilih kau dulu nanti ke Batam, layani di sana. Mana ada uangnya? Kau sana bisa lupasin kesalahan besar di sana, kan pasti kasih opung. Tapi kalau Tuhan yang suruh pergi, maka pergi. Yang siap. Amin. Adalah yang dikasih Tuhan. Saya mau tutup. Engkau punya pergumulan di sini satu persatu. Saya hanya mendengar dari ibu. Amin. Saya akan bawa dalam doa, saya akan pimpin. Mintalah yang paling utama yang kau lagi bertumbuh saat ini, apapun. Tidak ada yang mustahil. Mata aja bisa Tuhan kasih, kaki dan muka bisa Tuhan kasih. Minta apa yang paling kau mau saat ini, pergumulan yang paling kau mau. Kemudian saya akan menanyakan engkau, dan jawablah dalam hati. Apakah kau bersedia untuk dipakai Tuhan? Pertanyaannya itu saja. Apakah engkau bersedia untuk dipakai Tuhan? Maka engkau menjawabnya di dalam hati. Kemudian setelah itu kita akan berdoa dan utarakan doamu di dalam hati apa yang kau inginkan. Kita akan bersyafaat dan Tuhan akan bertindak untuk doamu sehingga mujizat itu terjadi. Amin. Kita hanya sebelah dan